Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Tasbih. Konsentrasi ya, tasbih ya, ya. Alhamdulillah ya. Luar biasa, berapi-api, memang jiwanya masih muda ya. Dan ada simpulan-simpulan yang luar biasa. Kalau kita memang pengen anak kita soleh-solehah, anak kita pengen punya karakter, maka yang pertama dekatkan dengan ulama. Yang kedua Al-Quran, yang ketiga sejarah. Maka insya Allah tidak ada generasi baper. Ya, zaman sekarang beda banget dengan zaman dulu. Usamah bin Zaid usia sekitar 16 tahun sudah memimpin perang. Muhammad Al-Fatih sudah menaklukkan Konstantinopel. Ya, usia 21 tahun. Nah sekarang usia antum berapa? Ya kebanyakan kayaknya ya 21 ke atas lah. Jangankan Konstantinopel ya, menaklukkan hati wanita aja belum bisa ya gitu ya. Insya Allah. Beda dengan zaman sekarang, karakternya gak terbentuk. Maka terjadilah namanya generasi baper, generasi TikTok. Aku lagi cantik gitu ya. Aku lagi dimanja Iqbal. Apa sih gitu ya. Aneh banget lagunya itu aneh. Dan lebih aneh lagi saya hafal gitu ya. Aneh banget ya. Zaman Ustadz Somad gak ada istilah baper. Ada istilah tuh? Gak ada ya? Gak ada istilah baper. Zaman sekarang ya Allah. Jomblo zaman sekarang lihat tahu isi nangis. Ini cowok-cowok yang lihat tahu isi nangis. Kenapa? Tahu aja ada isinya. Kenapa hatiku kosong? Itu yang terjadi. Ya. Ketika ditanya mau makan apa mas? Saya makan pecel lele aja, pecel ayam aja. Oh gitu. Minumnya apa? Teh manis apa teh tawar? Jawabnya apa? Saya nggak perlu yang manis, yang penting setia. Ya Allah gitu ya. Itu yang terjadi. Ya. Nah inilah pendidikan karakter. Pertanyaannya adalah bagaimana teknis mewujudkan semuanya. Sebelum kita ke Ustadz Somad, maka kita persilahkan kepada Ustadz Usman. Kita teriakkan takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tadama bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala al-aqidatan asasan li fikratihi wa ahkama asy-syar'iyyatan miqyasan li 'aqbalihi wa masdara li ahkamihi. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'daha ma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hanya kepada Allah. Hanya Allah lah zat yang menghidupkan kita dan yang akan mematikan kita. Allah yang memberi kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah, ucapan yang sungguh segala puji hanya milik Allah. Kita bisa bertemu dengan Tuhan Guru kita. Kita bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Bisa bertemu dengan idola kita yang alhamdulillah, subhanallah, mereka akan jadi bagian-bagian orang yang akan membawa kita ke surganya Allah juga. Bukan membawa ke nerakanya Allah. Alhamdulillah. Dan saya juga mengucap alhamdulillah. Mungkin Bapak Ibu punya kesempatan alhamdulillah duduk di sini mendengarkan di sini. Dan saya punya kesempatan alhamdulillah duduk di sini menyampaikan bersama Tuan Guru ini. Subhanallah. Insyaallah kita akan disamakan oleh Allah di yaumil akhir, di mana kita satu keimanan, satu akidah la ilaha illallah. Pasti kita akan berada dalam keimanan yang sama itu, mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir nanti bersama, masuk surga bersama-sama, bisa melihat zat Allah yang terindah melebihi segala-galanya insyaallah. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lantunan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan keluarga beliau, para sahabat dan seluruh kaum muslim yang setia mengikuti Rasulullah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah.
Rasulullah sudah jalan duluan, sudah pergi meninggalkan kita duluan. Tapi dia tidak terus pergi. Dia akan berhenti. Di saat dia diberikan kunci sorga, dia tidak masuk. Dia berhenti menunggu. Dan jalan Rasulullah tadi jejaknya sangat jelas. Sangat jelas sekali. Dari makna ini dia telah berjalan dan dia berhenti, tidak langsung masuk surga, menunggu. Ada yang dia tunggu, umatnya. Dan jalan dia sangat jelas. Dan jika kita ingin menyusulnya, secara akal sangat jelas sekali apa? Kita ikuti jejak itu tadi, yang sangat jelas tadi. Satu persatu, selangkah demi langkah. Maka Bapak Ibu kira-kira pasti gak kita bisa ketemu dengan Rasulullah? Insya Allah kita akan ketemu. Karena dia tidak terus berjalan, dia akan menunggu kita. Mungkin kita akan berlari atau akan berjalan atau mengesot atau ini dan itu kesulitannya. Tapi kalau kita tetap dalam langkah jejak beliau, maka pasti kita akan ketemu dengan Rasulullah. Maka jangan sekedar ucapanlah selawat ini. Buktikan setiap perbuatan kita tidak ada contoh, tidak ada model, tidak ada cara-cara kecuali mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam berpendidikan. Maka kita harus mencontoh Rasulullah sebagai toladan kita. Dia mencontohkan mendidik umat dengan berbasis akidah. Maka tidak bisa kita mencontoh yang lain kecuali hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, subhanallah. Tadi kita sudah mendengarkan dari Ustadz Felix. Subhanallah, saya mungkin melanjutkan atau menyampaikan tambahannya atau lanjutannya, mungkin perkembangannya begitu dalam makna lebih teknisnya. Nanti insya Allah juga Tuan Guru kita akan menyampaikan landasan-landasan yang mesti kita pegang teguh dalam masalah pendidikan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan pentingnya adalah kenapa mesti pendidikan itu berbasis akidah Islam? Kenapa tidak yang lainnya? Berbasis teknologi kah sekarang? Berbasis apa lagi? Berbasis akhlak kah? Berbasis apalagi? Berbasis sekuler, berbasis kapitalisme, sosialisme dan sebagainya? Atau berbasis ini dan ini? Kenapa tidak yang lainnya? Kenapa mesti berbasis akidah Islam? Ini mungkin versinya saya. Yang pertama, karena kita seorang muslim beriman kepada Allah. Kita yakin bahwa manusia ini adalah ciptaan Allah. Sementara Islam itu datangnya dari Allah. Jadi tentunya yang paling tahu tentang manusia adalah Allah. Dan yang sempurna aturannya itu ada dalam Islam. Dan dasar Islam adalah akidah. Maka tidak bisa manusia dididik kecuali dengan akidah Islam. Yang kedua, kenapa mesti berbasis akidah Islam? Manusia itu fitrahnya itu butuh pendidikan. Dan dia memiliki banyak fitrah. Dan yang menciptakan fitrah itu Allah. Allah yang menciptakan fitrah dalam diri kita. Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqah thumma hada. Kemudian Allah beri petunjuk dalam diri kita itu. Apa? Dalam diri kita ada akal. Dalam diri kita ada naluri. Dalam diri kita itu ada kebutuhan jasmani. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan akal kita? Yang menjadi hidayah kholqi, hidayah ciptaan yang ada dalam diri kita. Petunjuk yang ada langsung dalam diri kita. Allah. Siapa yang menentukan kadar-kadar akal kita? Allah. Kayak kita baru lahir, anak kita belum disebut berakal. Ketika nanti pada batasnya dia disebut berakal.
Siapa yang paling tahu perkembangan otak anak kita sampai berakal? Siapa yang paling tahu mendidik anak kita sampai pada titik berakal? Dan setelah berakal, tentunya yang menciptakan akal itu, yang menciptakan fitrah itu, yaitu Allah. Siapa yang menciptakan kebutuhan jasmani kita? Kita butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang membuat batasannya? Sekarang Bapak Ibu karena tidak berbasis akidah Islam, berbasis sekuler, pendidikannya seperti itu, sampai ada penjelasan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas. Pemenuhannya yang terbatas. Kenyataannya kan tidak begitu. Gara-gara itu kan akhirnya eksploitasi sumber daya alam sebanyak-banyaknya. Atau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tidak peduli halal haram. Padahal faktanya kan kebutuhan manusia terbatas. Kita butuh makan ya secukupnya saja. Gak bisa lebih. Punya mobil kalau 2 paling terpakai cuma 1. Gak bisa lebih. Kebutuhan terbatas. Pemenuhan kebutuhan Allah sudah jamin. Alam semesta sudah Allah ciptakan. Dan Allah sempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Sudah sempurna, nikmat Allah sudah tidak ada tambal sulamnya lagi. Dalam penelitian air pernah diteliti oleh seorang, ternyata air tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Sudah selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita yang menciptakan fisik kita butuh makan minum adalah Allah. Allah menentukan bahwa makan minum itu ya, untuk memenuhi kebutuhan fisik itu ada konsep halalan thayyiban. Orang bisa tahu ini makan bisa dimakan, tapi tidak tahu halal apa tidak. Orang bisa tahu ini ya bisa dimakan apa, bisa bagus untuk fisik manusia, tapi tidak tahu apakah halal atau tidaknya. Maka Allah yang maha tahu, yang menciptakan fisik kita, yang menciptakan kebutuhan fisik kita, yang dibutuhkan oleh fisik kita. Allah maha tahu. Jadi tidak bisa mendidik fisik anak kita. Yang awalnya dari kecil dia butuh minum susu ibunya. Ya, makannya awalnya sedikit, makin lama makin banyak makanannya. Makanannya pun harus halal cara carinya halal, zatnya. Cara mencarinya juga halal, cara zatnya juga halal. Dan harus thayyib. Ini hanya Allah yang maha tahu. Jadi pertanyaannya bagaimana kita melatih perkembangan fisik anak, sementara kita kalau dihadapkan tidak tahu, lalu bagaimana caranya kalau tidak pakai aturan Allah? Tidak lain adalah pakai akidah Islam. Terus Allah menciptakan naluri. Allah lah yang menciptakan naluri dalam diri kita. Jadi kenapa harus berbasis akidah Islam? Karena naluri kita itu ciptaan Allah. Ada naluri melanjutkan keturunan. Naluri ada naluri bakok mempertahankan diri. Ada naluri tadayun mensucikan pencipta. Bayangkan, lihat dari dulu. Asal masa Nabi sudah selesai, selanjutnya mereka menyembah berhala lagi. Mereka menyembah pohon, mereka menyembah matahari, mereka menyembah laut. Datang lagi petunjuk Allah, balik lagi. Terus begitu terus. Padahal naluri itu sudah ada dalam diri kita. Tapi manusia selalu salah untuk mengelola naluri itu. Jadi kalau kita tidak berbasis kepada Allah, hanya berbasis kepada ilmuwan, hanya berbasis kepada selain dari akidah, maka pasti naluri kita akan salah dalam pemenuhannya. Maka tidak bisa tidak, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah pencipta fitrah kita. Dan Allah yang paling tahu bagaimana perkembangan fitrah kita dari kecil sampai kita mati. Dan Allah juga yang paling tahu bagaimana memenuhi fitrah-fitrah kita itu. Maka pendidikan mesti berbasis akidah Islam. Wow. Yang ketiga, Islam itu agama sempurna. Islam itu kafah, tidak sekuler. Masalah sholat kita pakai Islam, puasa pakai Islam. Giliran pendidikan campur baur, ada Islamnya, selainnya nggak Islam. Ada yang malah untuk pendidikan kaitannya ke
punya ijazah, kaitannya mencari nafkah, kaitannya harta, kaitannya pangkat, akhirnya pendidikan tidak kepada Islam sama sekali. Pertanyaan, kita muslim atau tidak? Kalau kita muslim, kita tahu Islam itu kafah. Semuanya ada dalam Islam. Dalam Islam itu ada hubungan manusia dengan Allah. Ini kaitan ibadah dengan akidah. Ada hubungan dengan diri sendiri. Itu kaitannya dengan makanan, minuman, pakaian, akhlak. Ada kaitan dengan manusia yang lain. Ada muamalah, ada ukubat. Muamalah di sana ada masalah apa? Ada sistem ekonomi, ada sistem pergaulan, ada sistem hukum, ada sistem pendidikan. Jadi salah satu bagian sub daripada syariat Allah itu adalah pendidikan. Lalu kalau dia beriman sesuai dengan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang yang telah mengaku dirinya beriman, yang telah beriman, yakin dia beriman, masuk Islam kafah. Jangan tinggalkan satu pun daripada Islam itu. Salah satu dalamnya adalah pendidikan. Maka kalau memang kita beriman, kalau kita meyakini Allah, seharusnya tidak ada di antara kita kecuali mendidik dirinya dan anaknya hanya dengan Islam. Kenapa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah syaitan. Dan syaitan, iblislah yang pertama kali melanggar perintah Allah. Cuman satu aja, selainnya dia taat. Satu itu tidak. Apa kita akan mengikutinya? Ingat, innahu lakum aduwwum mubin. Itulah musuh kita yang sesungguhnya. Baik, jadi Islam, kalau kita masuk Islam, maka Islam itu sempurna. Di dalam Islam ada pendidikan. Maka kalau kita benar Islam, benar beriman, benar taat, melaksanakan semua perintah, meninggalkan semua larangan, maka pendidikan kita tidak bisa tidak kecuali berbasis akidah Islam. Yang keempat, Bapak Ibu, anak kita itu adalah amanah. Amanah dari Allah. Karena anak kita amanah dari Allah, dia zinatul hayati dunia, perhiasan hidup dunia, wal fitnah, dan juga fitnah. Mungkin saya ambil maknanya saja. Memang zinatul hayati dunia, perhiasan hidup di dunia, keindahan. Kalau ditanya antara uang kita dengan anak, kalau orang yang masih kemanusiaannya, manusiawinya tinggi, Pak, mana rasanya lebih besar harta itu? Harta, uang itu atau anak? Tentunya anak. Yang ketika anak hadir akan senang luar biasa. Bahagianya subhanallah. Itu kalau kemanusiaannya masih ada. Kecuali kemanusiaannya sudah terkubur. Sampai anak lahir tidak diinginkan. Bisa jadi karena maksiat sampai dikubur atau dibuang di tong sampah. Tapi kalau dia kemanusiaannya masih ada, fitrahnya masih benar, pasti dia sangat senang. Zinatul hayati dunia. Perhiasan hidup di dunia ini, subhanallah. Tapi ingat, fitnah. Anak ini juga akan di akhirat nanti bisa membawa kita ke sorga atau kita ke neraka. Anak ini adalah cobaan bagi kita. Anak ini titipan Allah bagi kita, Pak Bu. Karena ini titipan Allah, Allah punya misi terhadap ciptaan ini. Punya visi, punya misi. Kita semua hafal. Allah menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dijadikan manusia ini tidak lain hanya kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ada la di situ, ada ilah. Jelas sekali kepastiannya ibadah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah anak-anak kita ini manusia, Bapak Ibu? Yakin? Kalau yakin 100% manusia, Allah menyatakan tujuan manusia hanya satu, ibadah kepada Allah. Bagaimana dia bisa kita arahkan ibadah kepada Allah? Bisakah manusia sendiri mencari cara ibadahnya kepada Allah? Tidak bisa. Bisakah manusia sendiri cara mentaati Allahnya di setiap waktu? Tidak bisa. Kecuali Allah itu sendiri yang akan menurunkan aturan. Dan itu sudah Allah turunkan. Yaitu Islam, yaitu Al-Quran. Al-Quran bagian dari akidah. Maka tidak bisa Bapak Ibu kalau mau hisabnya baik di akhirat, kalau mau hisabnya bagus terhadap anaknya, maka tidak lain didiklah anak dengan Al-Quran, didiklah anak dengan berbasis akidah. Karena dengan Al-Quran itu, dengan akidah Islam itu, dengan syariat Islam itu yang akan dijadikan Allah standar hisab bagi kita semua nanti. Bukan yang lain.
Anak ditanya, anak kamu dibuat untuk apa sebagainya. Standarnya Al-Quran, standarnya syariat, standarnya aturan Allah. Ditanyakan. Begitu juga dengan umat ini. Siapa yang memiliki kekuasaan, maka tidak lain Allah akan tanya, kamu mendidik umat ini dengan apa? Dengan syariat Islam atau tidak? Seperti Rasulullah mendidik para sahabat, mendidik semuanya hanya dengan akidah Islam, tidak dengan yang lain. Kalau benar, nanti kita akan dihisab. Pasti kita akan dihadapkan. Anak kita akan menjadi bagian dari hisab hidup kita. Pasti. Maka tidak lain, kita harus berbasis akidah Islam. Dan yang terakhir, kenapa mesti berbasis akidah Islam? Kita bisa lihat bahwasanya sejarah, ya, bahwasanya Islam itu seperti apa? Generasi-generasi Islam itu seperti apa? Sebagaimana yang ditelaskan oleh Ustadz kita Felix Xiao tadi. Semuanya generasi Islam itu dengan akidah Islam. Mereka semua didekatkan dengan Al-Quran. Memang benar, warisan Rasulullah itu setelah dia meninggal, yang pertama itu adalah warisan konsep Islam kafah. Warisan keduanya adalah ulama, para sahabat yang akan menjelaskan Islam kafah itu. Dan ada sistem negara yang akan mengelola semua pelaksanaan Islam secara kafah itu. Sehingga sistem pendidikan berjalan dengan benar. Sistem pendidikan berjalan dengan baik. Bukan hanya dari satu arus, yaitu rumah. Bukan juga hanya dua arus, rumah dan sekolah. Tapi lingkungan juga, tapi juga negara. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kenapa kita mesti berbasis akidah Islam? Yang terakhir, generasi sudah membuktikan bahwa Arab yang tidak ada apa-apanya, tidak dipandang. Artinya orang Persia, Romawi tidak berebut untuk menguasai Arab itu. Tapi setelah Islam datang, maka bangsa Arab bukan karena Arabnya, karena Islamnya, karena pemikiran Islamnya, mereka terbimbing dengan Islamnya, mereka bangkit, bahkan mereka bisa menaklukkan berbagai wilayah-wilayah adidaya pada masa itu. Persia, Romawi, bahkan bagian Persia dikuasai umat Islam. Jaya kemuliaan Islam itu, kemuliaan kebangkitan itu karena Islam. Artinya dalam sejarah ketika terjadi kerusakan, tidak terjadi kehancuran, itu karena dijauhkan dari aturan Allah. Ketika dikembalikan aturan Allah, manusia akan bangkit lagi. Manusia akan akan jaya kembali. Semuanya itu dengan berbasis akidah Islam. Jadi kalau ingin Indonesia jaya kembali, bangkit kembali, atau negeri kaum muslimin lainnya bangkit kembali, atau muslim seluruhnya, tidak lain kembali kepada berbasis akidah Islam, termasuk dalam pendidikan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebagai teknisnya saya ambil 3 singkat, boleh Ustaz? Jadi berbasis akidah Islam itu pertama, kurikulumnya wajib berbasis akidah Islam. Intinya apa? Semua materi itu harus berlandaskan Islam. Tidak boleh keluar dari Islam. Kalaupun itu membahas tentang yang pertama kali materi dasar dalam pendidikan Islam, sudah dijelaskan. Yang pertama kali adalah Al-Quran. Itulah materi dasar dalam pendidikan Islam. Anak wajib diajari Al-Quran. Yang kedua, materi dasar pendidikan Islam itu adalah bahasa, terutama bahasa Arab. Mungkin Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahasa Arab menjadi fardu ain karena tidak memungkinkan kita memahami Al-Quran, tidak memungkinkan kita memahami hadis tanpa bahasa Arab. Dan bahasa yang lainnya, yang bahasa Indonesia, bahasa ini dan sebagainya, termasuk bahasa Inggris, ini adalah bahagian menurut secara dasar akidah Islam. Belajar bahasa Arab termasuk fardu ain. Belajar bahasa selain Arab, kalau kita kaitkan dengan ayat Allah, wa ma arsalnaka ila kafatal linnas basyira wa nadhira. Islam ini datang untuk seluruh manusia, sementara seluruh manusia tak bahasa Arab. Bagaimana supaya sampai ke seluruh manusia itu? Dengan bahasa mereka. Maka jadilah bahasa selain bahasa Arab, bahasa dakwah, fardu kifayah untuk dikuasai. Agar ada satu umat Islam akan sampai ke sana menjelaskan Islam secara jelas. Terus bagaimana matematikanya, bagaimana sainsnya, bagaimana semuanya wajib berbasis akidah Islam. Semuanya wajib berlandaskan akidah Islam. Tidak ada belajar sains kecuali berlandaskan akidah Islam. Matematik gitu juga dan sebagainya. Dan termasuk ekstrakurikulernya. Bagaimana ekstrakurikulernya? Sekarang sudah luar biasa. Sudah menjadikan olahraga utama itu misalnya memanah, berenang, terus pilihannya berkuda. Ini tidak lain pasti karena berbasis akidah Islam.
Jadi semuanya mesti berbasis akidah Islam. Mau bahasa, mau matematik, mau sains, mau geografi. Geografi apalagi? Geografi mesti berbasis akidah Islam. Saat ini karena kurangnya pemahaman geografi, khususnya geopolitik, maka sumber daya alam, kekuatan umat Islam bisa dikuasai asing. Karena tidak memahami geopolitik dengan baik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya tujuan, maka tidak ada tujuan pendidikan kecuali melahirkan ibadus soleh, ibadur rahman. Dan tujuan pendidikan minimal ada 4. Pertama, membentuk kepribadian Islam. Jadi anak pribadi Islam apa? Akliyahnya bersandarkan Islam, perbuatannya sesuai dengan Islam. Yang kedua, faqih fiddin, paham dalam agama. Maka wajib kita melahirkan ulama-ulama yang faqih fiddin. Ini tidak bisa juga kecuali dengan akidah Islam. Yang ketiga, terdepan dalam sains dan teknologi. Sains teknologi harus ada yang menguasai. Umat Islam wajib menguasainya secara fardu kifayah. Dan selanjutnya harus menjadi pemimpin. Karena generasi umat Islam bukan generasi pembebek, tapi generasi pemimpin. Ini tujuan yang harus kita capai. Dalil-dalilnya sangat lengkap. Dan yang sebagai terakhir, bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah ada output, ada input, ada output. Inputnya kalau dalam pendidikan adalah anak-anak. Prosesnya itu pertama, konsep-konsepnya, fikroh-fikrohnya, materi pelajarannya wajib berbasis akidah Islam, dan metodologinya juga wajib dengan Islam. Apa itu metodologinya? Namanya talaqiyan fikriyan. Setelah itu lahirlah output sebagaimana generasi umat Islam dahulu. Jadi Islam tidak disampaikan sebagai maklumat, tapi Islam pertama kali langkahnya adalah guru wajib mentransfer pemikiran, bukan pengetahuan, pemikiran yang telah terbukti, pasti itu pemikiran. Setelah itu anak mencerapnya dengan proses berpikir. Ini fakta, ini diproses, dicerap dengan panca inderanya, lalu dimasukkan ke otak, lalu dikaitkan informasi. Dan informasi yang paling benar adalah Al-Quran, tidak pernah salah. Maka informasi dikait dengan fakta, lahirlah pemahaman. Anak menerima pemikiran dengan utuh. Setelah dia terima pemikiran utuh, dia meyakini. Setelah meyakini, dia mengamalkan. Setelah mengamalkan, dia mengadopsi menjadi pemikirannya sampai akhir hayatnya. Inilah talaqiyan fikrian. Akhirnya Islam bukan hanya untuk dipahami, untuk diketahui, tapi wajib diamalkan. Afu minkum jika kelebihan waktu. Demikian dari saya. Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Semangat ya. Semangat ya. Takbir. Alhamdulillah, beliau berapi-api mengobarkan semangat kita, dan hari ini kita akan mengguyurnya supaya dingin adem ya. Ustadz yang paling banyak followernya, paling banyak viewernya. Oke, saya mau tanya, siapa follower dari Ustadz kita ini yang satu ini? Ya, siapa follower Ustadz Somad? Ya, saya minta unfollow sekarang ya. Kualat nanti ya. Ya, beliau sampaikan Ustaz Usmannya pendidikan penting sekali karena memang Allah menciptakan manusia plus aturannya. Ketika Allah memberikan cinta kepada manusia, maka Allah memberikan cara bagaimana mencurahkan cinta. Mau pacaran atau mau ta'arufan itu sudah berbeda ya. Yang pacaran itu tidak sesuai dengan aturan Allah, yang ta'aruf kemudian nikah insyaallah sesuai ya. Mohon maaf kan ini kebanyakan jomblo ya, kita bahasnya yang begituan ya. Dan tidak bisa kedua-duanya dicampur ya. Antara wahyu dengan nafsu nggak bisa dicampur. Kenapa? Ya nanti talbisul haq bil batil, hak dan batil dicampur jadinya batil. Susu dan racun dicampur jadi apa? Jadi racun. Maka tidak ada istilah namanya pacaran syariah ya, nggak ada ya. Pacaran syariah ya, pacarannya bukan malam minggu ya, tapi malam Jumat gitu ya. Ya panggilannya bukan bebek ai tapi ukhti akhi. Wah ya. Ya, mari kita awali pacaran kita hari ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Ya. Nggak ada pacaran syariah, nggak ada ya. Baik. Kita akan kemudian mendengar motivasi dari beliau ya, dari Ustadz Abdul Somad. Saya tidak akan panjang lebar karena kita akan benar-benar menikmati, mengambil pelajaran, dan juga insya Allah moga-moga kita mendapatkan keberkahan dari apa-apa yang kemudian kita lakukan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kepada
Ustadz sejuta viewer ya, Ustadz Abdul Somad, waktu dan tempat kami persilahkan. Ustadz.